Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istrinya, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan memberi keturunan bagi saudaranya." Adalah 7 orang bersaudara yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikian berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab tidak dapat mati lagi. Sebab mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam cerita tentang Semak Duri, di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, dan bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudari terkasih dalam Yesus Tuhan, dalam bacaan Injil ini kita bisa melihat di sana sebetulnya soal kebangkitan, dan sebetulnya ini adalah percakapan faham Saduki. Dan kita bisa membandingkan faham Saduki dengan faham Farisi yang berbeda. Orang-orang Saduki sebetulnya tidak percaya kepada kebangkitan. Karena yang menjadi pegangan orang Saduki, walaupun dia disebut dengan Yahudi, pegangannya hanya Taurat. Yang disebut dengan Taurat adalah, kalau Anda membuka Perjanjian Lama, yaitu 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama itu. Jadi 5 kitab Perjanjian Lama yang pertama itulah Taurat Musa. 5 kitab itu saja yang dipegang oleh Saduki sebagai kitab sucinya. Orang Saduki tidak menggunakan kitab para nabi dan kitab-kitab yang lain dalam Perjanjian Lama itu. Dan memang di dalam kitab Taurat itu tidak dituliskan adanya kebangkitan. Paham mereka kalau orang itu mati, baik itu orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang sungguh-sungguh luar biasa berdosanya, dijadikan satu masuk dalam yang namanya Sheol, yaitu dunia orang mati. Kalau dunia orang mati, maka di sana tampak yang mau diungkapkan Allah tidak ada. Maka wajar dalam pikiran orang Saduki, yaitu pikiran tentang hukum tabur tuai. Jadi kalau orang itu baik, maka orang itu akan mendapatkan anugerah di dunia ini pula, dengan usia panjang, dengan kekayaan, dengan sesuatu yang luar biasa. Tapi ini faham Saduki. Sedangkan orang yang berbuat jahat, usianya pendek, orang itu tidak mendapatkan rahmat, dan bahkan orang itu tidak mendapatkan kekayaan juga dan tidak mendapatkan nikmat di dunia.
Artinya hukumannya itu sudah ada di dunia ini. Ini faham orang Saduki. Sedangkan kalau faham orang Farisi berbeda. Sama-sama orang-orang Yahudi tetapi punya faham yang berbeda. Karena orang Farisi tidak hanya berpegang pada Taurat, tetapi juga orang Farisi berpegang pada kitab nabi-nabi. Karena orang Farisi percaya bahwa Allah tidak hanya ditemukan dalam 5 kitab itu, tetapi Allah juga tetap berkarya pada zaman para nabi-nabi itu diutus untuk meluruskan kembali jalan orang-orang Yahudi menuju kepadanya. Orang Farisi itu percaya kepada kebangkitan karena paling tidak ada 2 nas dalam kitab nabi-nabi, yaitu kitab Daniel bab 12 ayat 2 dan kitab Yesaya bab 26 ayat 19 yang berbicara mengenai kebangkitan. Selain itu juga di dalam Deuterokanonika, yaitu di dalam bacaan tadi, bacaan pertama, kita mendengar dengan jelas adanya kebangkitan. Nah, ibu bapak, saudara terkasih, orang Farisi percaya kepada kebangkitan itu. Dan orang Farisi mempunyai keyakinan bahwa di akhirat itu ada kelanjutan hidup setelah di dunia ini. Dan mereka berpikir, orang-orang Farisi itu berpikir bahwa masih ada lembaga-lembaga seperti yang ada di dunia ini. Karena mereka berpikir ini kelanjutan hidup di dunia, maka ada kelanjutan lembaga-lembaga seperti di dunia ini, walaupun itu ada di akhirat. Ini faham orang Farisi. Sedangkan kita orang Kristiani, kita berprinsip apa? Ibu bapak, saudara-saudara kasih, Tuhan Yesus mengajak orang Saduki untuk memperhatikan satu peristiwa. Peristiwa yang juga ditulis dalam Taurat. Tuhan Yesus tidak mengutip kitab-kitab yang lain. Kenapa? Karena yang dihadapi adalah orang Yahudi. Maka diambilnya kitab Taurat, kitab yang dipegang oleh orang Yahudi sebagai kitab sucinya. Yaitu berbicara mengenai peristiwa yang ada di mana Allah ketemu dengan Musa. Diungkapkan di sana ada Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub. Pada waktu itu memang mereka belum mengenal yang namanya Yahweh. Tetapi ada pemahaman ini adalah Allahnya Abraham yang diteruskan diwariskan kepada Ishak anaknya dan diwariskan kepada Yakub, dan Yakub nanti mewariskan kepada ke-12 anaknya yang menjadi suku-suku itu dan diwariskan kepada mereka semua. Sehingga di sana mereka istilahnya mau untuk dibawa oleh Tuhan Yesus, bahwa Allah yang menciptakan itu sekaligus Allah yang menyelamatkan. Tidak hanya melulu yang diselamatkan adalah Musa saja, tidak hanya Abraham saja, tidak hanya Yakub atau Ishak, tidak. Tapi semua keturunannya, termasuk mereka semua. Nah, Tuhan yang menciptakan sekaligus juga sebagai Tuhan yang menyelamatkan. Dan di situ mau diungkapkan Tuhan adalah Tuhan orang yang hidup, bukan Tuhan orang mati. Karena walaupun Abraham itu sudah mati jauh-jauh hari, Yakub juga, Ishak juga, tetapi tetap disebutkan sebagai orang yang hidup. Maka di sana mau diungkapkan bahwa ada kebangkitan, walaupun tidak tertulis letterlek di dalam Taurat. Nah, ibu bapak, saudara-saudara kasih, sekarang bagi diri kita merefleksikan bagaimana, ibu bapak, saudara terkasih, kita bisa melihat bahwa bulan November adalah bulan arwah. Kenapa? Karena kita mendoakan mereka yang sudah meninggal dan kita mintakan indulgensinya. Artinya kita
percaya sebagai orang Kristiani, orang yang mendahului kita ini sudah mengalami pengampunan, tetapi beban dosa itu tetap ada. Maka sebelum memasuki surga, orang itu harus disucikan. Tentang bagaimana keadaan di surga, wujudnya bagaimana, lalu ada apa di sana, kita tidak tahu. Atau mungkin dari umat ini sudah pernah ada yang piknik sampai surga, sehingga bisa menggantikan saya untuk bersharing mengenai keadaan surga. Ada? Atau sudah pernah ada yang piknik sampai ke neraka? Oh, enggak ada juga. Piknik ke api pencucian? Enggak ada juga. Baik. Tetapi bukan berarti bahwa setiap khotbah itu taken granted, amin, amin, amin gitu ya. Misalnya diambil begitu saja. Enggak, tapi kita berpikir bisa mempertanggungjawabkan. Dan kita yakin bahwa mereka yang sudah diampuni oleh Tuhan dan sudah disucikan oleh Tuhan, dimurnikan oleh Tuhan, sudah ada di hadirat Allah. Walaupun para leluhur kita tidak mendapatkan gelar santo atau santa atau beato atau beata atau venerabilis, tidak mendapatkan gelar itu, namun kita percaya mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, kalau mereka sudah bahagia, maka yang dilakukan oleh mereka adalah mendoakan kita yang masih berziarah di sini. Ibu, bapak, saudara, terkasih dalam Tuhan, kita melihat di sana ada sesuatu yang luar biasa. Orang yang sudah ada di hadirat Tuhan itu mendoakan kita, seperti kita selalu memohon kepada Bunda Maria supaya Bunda Maria mendoakan kita, karena kita yakin bahwa Bunda Maria sudah ada dalam hadirat Allah. Santo, santa, beato, beata juga demikian. Mereka sudah ada di hadirat Allah, maka mereka pun kita mintai doa. Jadi kita mintai doa, bukan pengabulan doa, karena pengabulan doa hanya Allah. Maka doa kita itu melulu kepada Allah. Sedangkan orang kudus kita mintai supaya apa yang kita doakan kepada Allah ini juga diserukan oleh mereka semua. Ambil contoh konkret yang seringkali jarang dilakukan oleh orang Katolik. Saya mengatakan jarang dilakukan oleh orang Katolik. Saya mau tanya dulu, Anda punya nama baptis? Punya nama krisma? Seringkali dimintai tolong doanya enggak? Kalau Anda mempunyai ujub tertentu kepada Allah, Anda mintai doanya enggak? Saya mempunyai nama baptis Yohanes Pembaptis, mempunyai nama krisma Rafael. Saya selalu mencoba untuk setiap kali kalau ada ujub-ujub penting, saya selalu mengatakan Santo Yohanes Pembaptis dan Santo Rafael, doakanlah saya. Kalau panjenengan sudah dilakukan? Kadangkala jenengku api, jeneng baptise ning nggo apa ya? Ya itu sebetulnya. Maka itu kita sebut sebagai pelindung kita. Kenapa? Karena merekalah atau dialah yang kita bisa mintai doanya untuk kita semua. Karena mereka sudah masuk dan diakui oleh gereja sebagai orang kudus. Nah, ibu, bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu ada orang Katolik yang bertanya, lalu kami memilih nama baptis Romo tapi bukan santo, santa, tetapi nabi-nabi. Kadang ada yang milih nama Elia, Yeremia. Ya enggak apa-apa, mintakan doa dari mereka juga. Walaupun kita tidak menyebut santo Yeremia atau santo Yesaya, enggak. Tapi kita bisa menyebut mereka dengan sebutan nabi. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Nah, ibu, bapak, saudara, saudara terkasih dalam Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa kalau kita ngomong soal kematian, bukan lagi hal yang menakutkan, tetapi sesuatu yang membuat kita harus tetap mempunyai harapan.
Harapan untuk bisa berbahagia bersama dengan Allah. Kita bersama di hadapan hadirat Allah untuk merasakan dan mengalami kebahagiaan bersama dengan Allah di surga. Ini yang sebetulnya kalau kita berpikir soal kematian. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, yang paling bingung bagi saya itu karena kita itu tetanggaan dengan Tionghoa Iwan. Seringkali yang jadi jujukan adalah Romo yang ada di sini. Dan kalau misalnya misa di sana, umatnya yo umatku kabeh gitu. Ya umatnya ya ini. Yang saya bingung adalah kalau saya harus berhomili. Kenapa? Karena umat sudah sangat hafal dengan homili saya. Kalau ngadapi orang mati ya khotbahnya paling Romoni ya mung kuwi tok. Khotbah ya mung kuwi tok. Ya karena sebetulnya khotbah yang diulang-ulang sebetulnya adalah mau mengingatkan kepada kita. Kita siap enggak kalau kita nanti untuk mengalami hal yang sama? Ya ibu, bapak, saudara terkasih. Lalu kenapa kalau kita misalnya di Tionghoa Iwan atau di mana saja kita selalu minta berkat? Ada apa? Ya kita tahu bahwa tubuh kita inilah yang sebetulnya menjadi sarana untuk bisa melakukan dosa. Bukan hanya pikiran, tetapi dosa menjadi nyata itu kita dengan tubuh kita, dengan omongan kita, kan melalui mulut kita, dengan tangan kita ngeplak, nendang atau segala macam itu, dengan kaki kita segala macam itu, atau melakukan sesuatu dengan apa yang ada dalam tubuh kita. Maka kita mohon kepada Tuhan supaya tubuh kita juga disucikan. Maka kita mohon berkat di sana, pemberkatan supaya tubuh yang sebetulnya menjadi saluran dosa itu disucikan oleh Tuhan, sehingga nanti pada hari kebangkitan dilayakkan untuk dibangkitkan oleh Tuhan. Lalu ada umat yang bertanya lagi begini, Romo, bagaimana dengan saudari-saudara kami yang kena COVID, yang meninggal kena COVID, gimana? Kan tidak bisa mendapatkan percikan langsung dari romonya, karena dari rumah sakit itu sudah langsung dibungkus, dibuat sedemikian rupa sehingga tidak lagi bisa kami menjumpainya. Jangan khawatir, walaupun kita tidak bisa memperciki secara langsung, dengan doa-doa kita itu sudah bisa menjadi permohonan tersendiri supaya Tuhan menyucikannya. Karena jujur pada waktu kemarin pandemi COVID, adik ipar saya juga terkena COVID dan meninggal. Dan saya juga bingung memberkatinya bagaimana. Tapi saya yakin bahwa sebelum dimakamkan, saya memberkati makamnya terlebih dahulu. Lalu setelah selesai penguburan, kami mendoakan di atas istilahnya itu kuburannya. Dan tidak bisa sama sekali melihat bagaimana jenazahnya, bagaimana dia dirawat jenazahnya segala macam. Jadi saya juga ikut bisa merasakan bagaimana mereka. Maka kita segenap gereja pada bulan November bersama-sama, tidak hanya satu persatu tapi bersama-sama mendoakan gereja yang sedang menderita, yakni yang ada di api pencucian. Yang betul api pencucian atau api penyucian? Yang betul mana? Untuk menerjemahkan kata purgatori atau purgatorium, api penyucian, nyuci, atau api pensucian. Jadi kata suci, yang benar yang mana? Yang benar kabeh benar. Dari kata suci atau kata nyuci, karena untuk menerjemahkan kata purgatorium atau purgatori memang sulit untuk bahasa Indonesia. Tapi kalau kita bisa melihat dalam bahasa Jawa, terjemahannya adalah latu pangresian atau api pembersihan, penyucian sebetulnya, atau pemurnian. Nah, yang jelas adalah kita mendoakan mereka semua.
Mumpung kita masih berdoa, masih bisa berdoa, kita harus mendoakan mereka supaya mereka nantinya itu bisa menjadi pendoa bagi kita. Dan kalau saya memberkati jenazah pun itu juga dengan rasa senang, rasa bangga. Kenapa bangga dan senang? Ya karena saya yakin bahwa orang misalnya jenazah itu tidak saya kenal sama sekali, karena di Tiong Mbak Iwan kan macam-macam dari paroki banyak sekali. Saya nggak kenal dengan dia. Saya percaya kalau orang ini sudah masuk surga, dia pasti ingat siapa romonya yang memberkati. Sehingga dia juga mendoakan saya. Ya paling tidak itu hiburan bagi saya, karena saya kan nggak punya anak, nggak punya cucu kan. Sing doake sopo. Nah itu kan. Paling tidak mereka yang saya berkati itu mendoakan dari surga. Itu harapan saya. Demikian juga dengan panjenengan. Kalau panjenengan ini misalnya meninggal, kira-kira siapa yang mendoakannya? Halo? Romone lingudang sopo. Karena yang meninggal Anda. Siapa? Anak dan cucu, betul? Anak dan cucu, benar? Apakah Anda yakin anak dan cucu Anda bisa berdoa? Sementara Anda sendiri nggak pernah ngajari mereka. Gimana? Yakin Anda didoakan oleh anak cucu Anda? Halo? Maka mumpung Anda masih hidup dan anak cucu juga masih bersatu dengan Anda, ajari mereka untuk berdoa. Supaya paling tidak ada hiburan setelah Anda mati, ada yang mendoakan Anda. Dan itu tidak bisa saya lakukan. Ibu bapak saudara terkasih, maka kuburan para romo, kuburan para suster itu dijadikan satu. Kenapa? Karena kalau enggak, kuburan itu akan hilang kalau di taman pemakaman umum. Kenapa? Karena enggak ada keturunannya yang mendoakan. Nah, sedangkan Anda, kalau ada anak, cucu, ajari mereka berdoa. Paling tidak, supaya pada saat kita mati, ada yang mendoakan. Maka fungsi kita ngajari doa antara lain adalah itu, ibu bapak. Supaya kalau kita mati, ada yang mendoakan. Maka semangatlah untuk ngajari berdoa. Ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa membayangkan janda yang punya 7 anak dalam bacaan pertama. Anak-anaknya bisa ngomong seperti itu, pasti ini karena teladan ibunya yang tidak henti-hentinya memohon kepada Allah supaya ada kebaikan yang berasal dari Allah dan tidak ada dosa yang bisa mereka lakukan, sehingga anak-anak yang dibunuh satu persatu itu tetap punya keyakinan nanti kami akan dibangkitkan. Demikian juga dengan diri kita, harus ada rasa optimistik bahwa ada orang yang mendukung kita dengan doa-doa kita supaya nantinya kita juga bersatu dalam hadirat Tuhan. Amin.